Ya, kembali lagi guys bersama AID YouTube channel. Nah, di konten kali ini saya akan membahas kembali tentang perihal dunia fotografi dan videografi. Nah, kali ini ada beberapa istilah ya di dalam dunia fotografi dan videografi. Ya, biar teman-teman tahu yang buat pemula yang ingin terjun di dunia fotografi maupun videografi. Jadi beberapa istilah ini teman-teman jadi pasti tahu ya. Nah, oke, kita langsung aja ya, kita bahas. Nah, aperture yang pertama, ya. Aperture atau yang lebih akrab disebut sebagai bukaan, ya, di lensa itu ya, merupakan bagian dari kamera yang digunakan sebagai pengatur banyaknya cahaya yang masuk, ya. Contohnya ada f1,4, ada f8, ada f16 dan seterusnya. Itu adalah bukaan, ya, aperture, ya. Jadi lensa itu ada kayak blade-nya, ya, di dalam tuh ada blade-nya, ya. Angka semakin kecil, maka kalau misalnya f1,4 berarti dia membuka, ya, berarti banyak cahaya yang masuk, ya. Kalau f16, f22 itu makin kecil dia blade-nya, berarti cahayanya makin minim masuknya. Jadi angka yang kecil menggambarkan bukaan yang lebar, ya, sehingga banyak cahaya yang masuk. Semakin besar angkanya, maka semakin sedikit cahaya yang masuk. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau f16, f22 itu berarti cahayanya sedikit yang masuk. Tapi kalau f1,4, f2,8, f2, f4 itu cahayanya banyak yang masuk. Jadi blade-nya dia membuka lebar, mempersilahkan cahaya akan masuk ke dalam kamera. Ya. Pengaturan aperture di kameramu akan menentukan apakah foto akan terang atau gelap, guys. Ya, dan juga background yang fokus atau blur, ya. Itu aperture. Nah, terus yang kedua ada viewfinder, ya. Istilah fotografi yang berikutnya adalah viewfinder, ya. Ketika ingin mengambil foto atau video dengan kamera, ada satu lubang, ya. Jadi bidikan yang digunakan untuk melihat objek yang akan difoto, ya. Itu bidikan disebutnya. Nah, lubang itu namanya adalah viewfinder, ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada namanya dynamic range, ya. Dynamic range dapat diartikan rentang bagian paling gelap hingga bagian paling terang dalam suatu kondisi, atau bisa juga diartikan sebagai bagian gelap dan terang yang mampu ditangkap oleh kamera, guys, ya. Memahami dynamic range dapat dianalogikan misal saat memotret dalam keadaan siang, ya, banyak cahaya kan, ya, maka dapat dikatakan bahwa dynamic range yang dihasilkan lebih luas, ya. Sebaliknya, dalam keadaan minim cahaya, maka dynamic range yang mampu ditangkap juga semakin sedikit, guys, ya. Itu tentang dynamic range. Lanjut ya. Lalu ada focal length, ya. Dalam dunia fotografi dan videografi itu, jadi teman-teman tahu ya, ada focal length. Menurut masterclass, focal length adalah istilah fotografi yang menggambarkan jarak antara lensa dan sensor atau gambar yang dihasilkan di dalam film. Jarak ini diukur dalam milimeter, ya. Focal length menentukan seberapa luas area yang dijangkau oleh kamera, guys, ya. Semakin besar angkanya, semakin sempit angle gambar yang terjangkau. Sebagai contoh nih, lensa 35 mm dapat menghasilkan gambar yang terlihat lebih diperbesar dan dekat jika dibanding dengan lensa 18 mm yang lebih lebar. Itu ya, jadi disebutnya lensa wide ya. Bahkan ada yang 10, ada yang 11, nah itu lensa wide tuh, guys. Ada yang 14 kalau di full frame, itu lensa wide. Ultra wide disebutnya. Lanjut ya. Istilah selanjutnya adalah shutter speed. Shutter speed adalah durasi terbukanya shutter atau rana disebutnya pada kamera agar cahaya dapat masuk melalui lensa, ya. Bisa juga diartikan sebagai kecepatan kamera dalam menangkap gambar. Sebagai contoh nih, 1 second, 1/4 second, atau 1/500 second, ya, dan seterusnya. Shutter speed yang sangat tinggi biasanya digunakan untuk hal-hal seperti menangkap yang subjek bergerak, guys, tanpa buram. Jadi kayak misalkan air terjun, ya.
Jadi air terjun itu bisa freeze itu kalau shutter speed-nya tinggi. Bisa juga kayak kapas itu kalau shutter speed-nya rendah, guys. Ya. Jadi ada yang bagus kan kalau air terjun tuh. Nah, sering digunakan dalam fotografi malam hari atau oleh fotografi landscape, ya, fotografer landscape itu sering digunakan shutter speed. Di mana dengan hal ini akan banyak cahaya yang masuk ke kamera selama durasi yang diberikan pada shutter lebih lama, guys. Ya, itu shutter speed. Oke, lanjut. Istilah berikutnya adalah ISO. Ya, ISO merupakan singkatan dari International Organization of Standardization yang menentukan standar sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya, guys. ISO adalah kemampuan kamera atau seberapa sensitif kamera terhadap cahaya. Ya, ISO tinggi akan lebih sensitif dan pada umumnya foto akan lebih cerah, guys. Sebaliknya, ISO yang lebih rendah atau kurang juga akan menghasilkan foto yang kurang cerah. Ya, sebagai contoh nih, ISO 100 menandakan kameranya tidak terlalu sensitif terhadap cahaya. Jadi cocok digunakan untuk foto di siang hari, guys. ISO 100, ya. Sedangkan dengan ISO tinggi, katakanlah 2000, ISO-nya 2000 ya, posisi ISO di 2000, kamera menjadi sensitif terhadap cahaya dan pas untuk foto di tempat yang low light atau gelap, ya, minim cahaya. Istilah selanjutnya adalah exposure, ya. Nah, istilah fotografi selanjutnya adalah exposure, ya. Exposure ini menggambarkan seberapa terang atau gelap sebuah foto, guys. Mungkin kamu pernah melihat foto yang sangat gelap sampai tidak terlihat apa-apa, ya. Nah, foto seperti itu bisa disebut underexposed, ya. Jadi begitu dijepret, ya di shutter kok ngeblank gitu loh, gelap gulita gitu, nggak kelihatan apanya, bentuk gambarnya nggak kelihatan. Nah, itu underexposed, ya, karena kekurangan cahaya, guys. Sedangkan foto yang terlalu terang dan sampai menyilaukan bisa disebut istilahnya overexposed, ya. Jadi begitu jepret, terang banget gitu ya, detailnya nggak kelihatan. Nah, itu disebut overexposed, ya. Nah, ini semua diatur berdasarkan aperture, shutter speed, dan ISO, ya. Oke, istilah selanjutnya adalah depth of field, ya. Secara sederhana, depth of field dapat diartikan sebagai perbedaan antara objek dalam fokus terdekat dan terjauh dalam sebuah foto, guys. Ya, kedalaman bidang yang dangkal akan membuat latar belakang objek yang relatif dekat menjadi rada blur atau buram. Sebaliknya, kedalaman bidang yang dalam membuat latar belakang objek yang jauh masih masuk ke dalam fokus, ya. Depth of field juga dipengaruhi oleh jarak kamera dengan objek foto tentunya. Ya. Oke, setelah depth of field ada istilah berikutnya adalah bokeh. Ya, yang kurang lebih sama dengan depth of field, jadi sebenarnya hampir mirip-mirip. Tapi istilah bokeh, ya, pernah melihatnya foto puluhan lampu misalkan, ya. Namun fotonya buram dan lampunya menjadi gumpalan-gumpalan bulat yang tidak terlalu jelas bentuknya. Pernah lihat ya teman-teman ya, di belakangnya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan trik bokeh, ya. Kalau di Inggris itu bokeh, disebutnya bokeh, ya. Kalau di kita bokeh, gitu. Bukan bokeh ya teman-teman ya. Kalau bokeh itu nggak punya duit. Ya. Bokeh bisa dicapai dengan memainkan focal length lensa dan juga shutter speed. Gitu, guys. Ya. Oke, guys. Cukup jelas, guys, ya. Jadi jika ada pertanyaan, ya, tentang istilah dalam dunia fotografi maupun videografi, silakan chat di kolom komentar. Nanti saya akan balas, ya, buat teman-teman. Pertanyaan teman-teman nanti mudah-mudahan saya bisa jawab. Oke, demikian ya beberapa istilah dalam dunia fotografi dan videografi, guys. Ya, semoga bermanfaat buat kalian yang baru terjun, ya, baru mau terjun di dalam dunia fotografi maupun videografi. Seperti biasanya, guys, ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini silahkan subscribe dulu, ya, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel, guys. Oke, guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.